pagi jemaat Tuhan. Berkenanlah untuk sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai-mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Selasa tanggal 5 September 2023 ini terambil dari kitab Mazmur pasal 143 ayat 1. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pengajar Alkitab Selwyn Hughes mengatakan bahwa Allah telah meletakkan dalam diri kita 3 fungsi utama: kehendak, perasaan, dan pikiran. Kehendak kita katanya tidak terlalu menguasai atau tidak berkuasa sama sekali atas perasaan kita. Anda tidak dapat berkata, saya ingin merasakan sesuatu yang berbeda, dan kemudian berhasil melakukannya dengan membelokkan kekuatan kehendak Anda. Apa yang ditanggapi oleh perasaan adalah pikiran. Dengan mengutip sumber lain, Hughes berkata, perasaan kita mengikuti pikiran kita seperti anak itik mengikuti induknya. Jadi, bagaimana kita dapat membuat pikiran kita menjadi pemimpin bagi perasaan kita? Dalam Mazmur 143 ini, Daud menunjukkan caranya kepada kita karena merasa kewalahan dan tertekan seperti dalam ayat 4, ia meluangkan waktu untuk berpikir tentang Tuhan. Itu dapat kita baca dalam ayat 5. Ia mengingat kasih setia Allah, bimbingannya, dan bahwa dia dapat dipercaya dalam ayat 8. Perlindungan dan kebaikannya dapat kita lihat dalam ayat 9 dan ayat 10. Keadilan dan belas kasihannya ayat 10 dan ayat 12. Dan sekali ia melakukannya, perasaannya mulai mengikuti pikirannya. Saudaraku, ingatlah, pikir itu pelita hati. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas artinya kita harus menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan surga. Kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ini kita lakukan karena kita ada bersama-sama dengan Kristus. Kita akan terus melakukan dengan setia karena Kristus ada dalam hidup kita. Perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Kedua, segala sesuatu yang berada dalam pikiran kita, perkataan, perbuatan merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan, banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memiliki kasih yang semula. Kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Kita harus hidup berintegritas. Sekali lagi saya akan mengingatkan kita semua bahwa dalam menghadapi masalah apapun juga kita harus tetap meresponi dengan memikirkan dan mencari perkara di atas, bukan dengan perkara yang di bumi. Sebutkan berkat-berkat yang ada, yang Anda terima setiap hari. Renungkan berkat-berkat itu secara menyeluruh. Ceritakan berkat-berkat itu kepada Allah dan orang lain. Perlahan-lahan perhatian terhadap perasaan Anda akan berkurang dan akan memuji Allah dengan penuh sukacita. Pikirkanlah kuasa dan perbuatan Tuhan, maka perasaanmu akan peka dan merasakan kehadiran dan mujizat Tuhan. Dan itu pula lah yang menggerakkan dan mengarahkan kepada perbuatan baik serta memuji Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terkadang kami merasa ragu akan kebaikan hati Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kami. Manakala kami menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup, kami sering jatuh kepada kekecewaan
dan tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami diingatkan supaya kami memikirkan hal-hal yang baik tentang apa yang telah Tuhan lakukan dan telah perbuat kepada kami. Sehingga kami dengan yakin mengatakan bahwa Engkau telah menyendingkan telingamu, bahwa Engkau telah mendengar setiap jeritan hati dan doa-doa kami. Berilah kami Tuhan kepercayaan dan keyakinan atas kemurahan dan kasih setia Tuhan kepada kami pada hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.